Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almina Diantan Putri. Di sini saya akan menjelaskan shock anafilaktik. Shock anafilaktik merupakan reaksi alergi yang tergolong berat. Bahkan kondisi ini mengancam nyawa seseorang yang mengalaminya karena berkembang sangat cepat. Seseorang yang mengalami kondisi ini umumnya merasakan mual dan sakit pada daerah perut. Shock anafilaktik muncul hanya dalam beberapa menit setelah pengidap terkena alergen benda yang terjadi penyebab terjadinya shock anafilaktik. Anafilaktik terjadi ketika sistem kekebalan tubuh merespons zat-zat alergen yang dianggap berbahaya oleh tubuh secara berlebihan. Kondisi inilah yang bisa menyebabkan tekanan darah turun tiba-tiba atau shock. Berikut beberapa alergen yang umumnya bisa memicu terjadinya shock anafilaktik. Yang pertama yaitu terkena sengatan serangga, yang kedua berbagai jenis kacang-kacangan, yang ketiga obat-obatan. Selanjutnya, faktor resiko shock anafilaktik. Terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko terjadinya shock anafilaktik. Misalnya, seseorang yang mengidap asma atau alergi pernah mengalami shock anafilaktik sebelumnya, hingga memiliki anggota keluarga yang pernah mengalami kondisi ini. Gejala shock anafilaktik. Gejala shock anafilaktik perlu diperhatikan di bawah ini. Pertama, bentol yang disertai rasa gatal. Yang kedua, raung merah pada kulit. Yang ketiga, bengkak pada mata, bibir, tangan, dan kaki. Yang keempat, bengkak pada mulut, lidah, dan tenggorokan. Yang kelima, pusing atau bahkan pingsan. Ketika kamu atau orang terdekat mengalami gejala-gejala shock anafilaktik tersebut setelah mengonsumsi atau terkena substansi penyebab reaksi alergi, disarankan untuk segera interaksi masalah kesehatan pada dokter. Diagnosis shock anafilaktik berdasarkan gejala dan pemeriksaan fisik. Umumnya, dokter akan melakukan tindakan untuk mengatasi masalah ini sebelum melakukan pemeriksaan lainnya. Alasannya adalah gejala shock anafilaktik bisa berkembang dengan cepat dan sangat membahayakan. Setelah pasien dalam keadaan stabil, barulah dokter akan melakukan pemeriksaan selanjutnya untuk memastikan diagnosis. Caranya bisa dengan pemeriksaan darah atau beberapa tes alergi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui penyebab atau menentukan zat yang memicu shock anafilaktik. Dengan begitu, pengidapnya bisa melakukan tindakan preventif agar kondisi ini bisa dihindari. Pengobatan shock anafilaktik. Untuk mengobati shock anafilaktik, biasanya dokter akan memberikan suntikan adrenalin bila pengidapnya mengalami kesulitan bernapas dan hilang kesadaran. Golongan obat-obatan diberikan setelah mengidap menyelesaikan perawatan di rumah sakit yang berguna untuk mengurangi serta mencegah kembalinya gejala shock anafilaktik. Pencegahan shock anafilaktik. Shock anafilaktik merupakan kondisi yang sangat serius karena bisa berujung pada terhentinya detak jantung dan pernapasan. Setidaknya ada beberapa cara untuk bisa dilakukan mencegah terjadinya shock anafilaktik. Misalnya, 1. Kenali alergen dengan melakukan tes alergi di pusat kesehatan. Yang kedua, bila mengidap alergi, bawalah persediaan obat yang bisa digunakan saat terjadi shock anafilaktik. Yang ketiga, hindari makanan dan pemicu alergi lain yang menimbulkan reaksi alergi. Yang keempat, menggunakan lotion anti serangga. Yang kelima, mengkonsumsi antibiotik jenis lain yang tidak menimbulkan gejala kejang. Baiklah, di sini ada penata laksanaan shock anafilaktik. Baringkan pasien dengan posisi kaki lebih tinggi. Setelah itu,
berikan adrenalin secara intramuskuler pada lengan atas. Bila perlu dapat diulang tiap 15 menit. Umumnya diperlakukan 1-4 kali pemberian. Setelah itu, pasang tourniquet proksimal dari tempat suntikan. Untuk mencegah penyebaran, tourniquet dikendurkan tiap 10 menit. Setelah itu, jaga sistem pernapasan dan sistem kardiovaskuler berjalan baik. Selanjutnya, pemberian cairan bila diperlukan. Setelah itu, bila perlu, kortikosteroid dapat diberikan secara intravenal. Setelah itu, bila keadaan tidak membaik, persiapkan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.